Shalom. Kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama tentang pembinaan warga gereja. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan, kami memerlukan hikmat Tuhan di dalam mengelola jemaat, mengelola gereja. Salah satunya adalah bagaimana kami memberdayakan seluruh jemaat, menemukan potensi mereka dan memanfaatkannya sebesar-besarnya untuk pertumbuhan kesehatan gereja, supaya kami semua jemaat memuliakan Tuhan. Karena itu Tuhan, tolong kami semua dalam mempelajari pembinaan warga gereja ini. Mohon hikmat dan pengurapan-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Sebagai gembala, kita menyadari bahwa tidak semua jenis pelayanan bisa kita kerjakan sendiri. Alasannya bisa bermacam-macam, bisa karena waktu kita yang tidak memungkinkan, atau bisa juga ada orang lain kalau mengerjakannya bisa lebih bagus. Ada orang-orang di jemaat kita, pelayan-pelayan di gereja kita, yang mereka dalam hal tertentu bisa melakukan lebih baik dari kita. Saya misal contoh, ada banyak jemaat yang nyanyi jauh lebih baik dari saya. Saya kalau nyanyi, wah bisa bahaya nih, orang pada ngantuk. Tetapi jemaat lain lebih bagus. Atau mungkin konseling. Mungkin ada jemaat yang lebih cocok untuk konseling daripada saya. Karena itu, dalam gereja kita memberi kesempatan kepada banyak orang untuk melakukan pelayanan. Nah, pelayanan-pelayanan itu menjadi bagian dari pembinaan warga gereja yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Ya, jadi kita akan bersama-sama membahas tentang pembinaan warga gereja. Kita tahu bahwa setelah lahir baru, dari hidup kita yang dulu tidak baik, kita berubah karena kita bertobat. Nah, pada proses itu kita berubah bukan hanya tentang tingkah laku kita yang berubah, tetapi orientasi hidup kita juga berubah. Hidup kita pengen berguna bagi Tuhan, maksimal untuk kemuliaan Tuhan. Nah, supaya maksimal, maka kita mengalami transformasi hidup. Masuk ke dalam gaya hidup yang lebih mulia, yang lebih bernilai, dan lebih berdampak bagi Tuhan. Nah, latar belakang pembinaan warga gereja adalah kita menyadari bahwa realitas manusia hidup dalam dosa. Pembinaan warga gereja menjadi penting, diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk mengajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus, seperti dalam Amanat Agung Matius 28. Pembinaan warga jemaat, warga gereja juga penting untuk mengangkat kembali orang-orang yang mengalami kejatuhan. Memang bisa jadi mereka mengalami jatuh gagal. Bukan berarti akhir dari semuanya. Mereka bisa bangkit. Karena itu kita perlu menolong mereka dan kembali menemukan kasih Tuhan dan panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi pembinaan warga gereja juga penting untuk pemberdayaan sumber daya dari manusia warga gereja kita. Ya. Pembinaan warga gereja juga ada di dalam Perjanjian Lama. Ketika Allah menciptakan manusia, Allah ingin supaya manusia berkuasa dan mengelola seluruh ciptaan Tuhan. Ya,
Dalam 10 hukum Taurat juga tercantum pentingnya pembinaan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Demikian juga ayat terkenal dalam Ulangan 6. Supaya kita mengajarkan itu kepada anak-anak kita setiap hari terus-menerus dan tidak dengan lelah, ya. Pembinaan warga juga ada dalam Perjanjian Baru. Teladan Tuhan Yesus banyak memberikan kepada kita inspirasi bagaimana hidup di dalam Tuhan. Teladan Rasul Paulus juga demikian. Nah, penetapan jabatan pelayanan, penatua, diaken mensyaratkan kualifikasi tertentu. Karena itu juga diperlukan pembinaan sehingga para pelayan kita memenuhi kualifikasi yang diperlukan. Jadi singkatnya, pembinaan warga gereja adalah suatu usaha pembinaan holistik yang menyeluruh yang dilakukan oleh gereja yang berpusat kepada Kristus berdasarkan Alkitab. Jadi pembinaan yang menyeluruh untuk anggota jemaat kita dengan melibatkan orang-orang yang kita tunjuk sesuai dengan karunia-Nya. Apakah dia pengajar, apakah dia konselor, apakah dia karunia pelayanan, dan sebagainya. Nah, yang dilakukan secara komprehensif, terukur, dan berkesinambungan untuk menjadikan warga jemaat kita bertumbuh dewasa secara rohani dan memiliki kompetensi untuk berdampak bagi dirinya sendiri, bagi keluarga, bagi gereja, bahkan bagi masyarakat, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, untuk pembinaan warga gereja ini, maka diperlukan karakteristik atau ciri khas yang membuat pembinaan warga gereja kita menjadi maksimal. Yang pertama yaitu sikap tindakan yang terbuka terhadap perubahan. Perubahan yang luas dan mendalam di dalam masyarakat dan menempatkan diri secara bertanggung jawab dan dewasa. Nah, ini menjadi penting supaya mendapatkan orang-orang yang berkualitas yang bisa kita percaya dalam pembinaan warga gereja. Pembinaan warga gereja itu seperti melibatkan mereka dalam pemuridan, dalam seminar-seminar khusus, misal seminar kepemimpinan, seminar keuangan, melibatkan mereka dalam konseling, melibatkan mereka dalam pemimpin kelompok sel. Nah, orang-orang yang kita libatkan itu perlu mereka mengikuti pembinaan warga gereja. Nah, orang-orang ini juga harus mampu berpikir secara ekumenis, inklusif, yang terbuka. Ya. Nah, penyadaran dan penghadiran yang diberi kepada manusia untuk mendorongnya kepada pengalaman kebebasan. Jadi, orang-orang yang mengikuti pembinaan warga jemaat, orang yang memiliki kesadaran akan kehadiran pribadi-pribadi di dalam jemaat kita. Mereka juga adalah orang-orang yang mampu bekerja sama, yang tidak independen, tapi bisa kerjasama dengan orang-orang yang lain. Karena kalau tidak bisa kerjasama, kita bisa repot, ya. Nah, cakupan pembinaan warga gereja ini cukup luas. Bukan saja untuk diri sendiri atau orang-orang di sekitar keluarga dalam gereja lokal saja, tapi lebih daripada itu, kepada setiap orang yang percaya. Supaya
dapat berdampak menjadi garam dan terang dunia dalam skala yang lebih luas. Termasuk berdampak bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Betapa beruntungnya kita kalau di jemaat kita ada orang-orang yang demikian. Di lingkungan bisnis, lingkungan kerja, lingkungan masyarakat, mereka bisa berdampak. Karena itu kita perlu melatih mereka, memperlengkapi mereka. Karena itu gereja perlu menyadari hal ini, sehingga gereja perlu mempersiapkan pembinaan warga gereja yang menjadikan jemaat memiliki pertumbuhan secara holistik. Yang bisa kita lihat keterampilannya meningkat, pengetahuannya meningkat, karakternya juga menjadi lebih baik, sehingga di keluarga mereka, di masyarakat, hidup mereka bisa berdampak. Karena itu pembinaan warga gereja yang kita lakukan harus memperhatikan beberapa hal, tugas pendidikan, perumusan ulang iman Kristen, kepemimpinan, iptek, bagaimana kehidupan keluarganya, bagaimana tugas kesaksian di tengah-tengah masyarakat, dan dalam berperan di tengah-tengah umat dan bangsa kita. Ya. Nah, kunci keberhasilan PWG ini sangat ditentukan dari kualitas pembinanya. Itulah sebabnya seorang pembina PWG perlu memiliki keunggulan-keunggulan tertentu dengan kompetensi yang mumpuni. Ya, hal-hal apa saja yang berkaitan dengan pembina ini? Nah, pembina ini adalah pertama tentu seorang yang sudah lahir baru, ya, yang sudah bertobat dan imannya sudah teruji. Seorang yang punya talenta atau ahli, sehingga dia bisa mentransferkan keahliannya, talentanya di bidang yang dia gelutin, disertai dengan pengalaman yang dia miliki kepada orang lain. Ya, ada orang yang punya pengalaman menasehati, menghibur, dia bisa kita libatkan konseling. Ada orang yang punya pengalaman tentang pengelolaan keuangan yang baik, mungkin kita bisa ajak mereka untuk melatih dalam hal finansial atau keuangan. Ada orang yang hatinya baik, yang diikuti oleh banyak orang, ini mungkin bisa cocok untuk pembina cell group. Ya. Nah, pembina ini juga harus orang yang mau belajar. Karena kalau nggak mau belajar, biasanya orang tersebut menjadi tertutup dan sombong. Pembina juga harus mau submit kepada gembala. Karena kalau tidak mau submit, dia merasa pinter, dia merasa bisa, dia merasa tidak perlu dipimpin oleh gembala. Wah, ini bisa repot dalam koordinasi, repot di dalam hal kerjasama dengan yang lain. Jadi dipastikan pembina juga harus yang bisa berada di bawah kepemimpinan gembala. Nah, misalkan pembinaan warga jemaat, warga gereja, misal nih, melalui pelatihan kepemimpinan, misal PWG dalam hal kepemimpinan. Maka bagaimana merancang program ini? Yang pertama, pembinanya harus memahami visi dan misi gereja lokal. Gembalanya menginginkan gereja yang seperti apa. Nah, ketika nangkep dan kemudian memberikan pelatihan kepemimpinan, maka selaras, inline dengan apa yang visi yang dimiliki oleh
gembala. Kedua, merumuskan indikator pencapaian visi misi. Apa indikator pencapaian visi misi? Misal contoh, berapa yang telah dibaptis? Dari yang dibaptis itu, berapa yang terlibat di dalam sel grup? Dari yang terlibat di dalam sel grup, berapa yang mengikuti kelas pemuridan? Di antara yang mengikuti kelas pemuridan, berapa yang berhasil memimpin kelompok sel? Dari yang berhasil memimpin kelompok sel, berapa yang telah menyelesaikan pelatihan kepemimpinan? Nah, secara berjenjang itu ada indikator untuk visi dan misi, ya. Dari sana kita bisa membuat usulan program dengan skala prioritas. Misal, oke, kita pelatihan kepemimpinan awal untuk calon pemimpin sel. Pelatihan kepemimpinan lanjutan untuk orang-orang yang telah memimpin sel selama 3 kali. Ya, ada jenjangnya, ya. Terus lamanya program, berapa lama program pelatihan ini diadakan? Ya, ini jangka pendek apa jangka panjang? Ini berseri atau cuma sekali? Nah, itu perlu dirumuskan. Program kepemimpinan ini misal berapa lama? Memastikan orang yang ikut memenuhi kualifikasi. Kepemimpinan, tapi kalau semua orang bisa ikut, wah repot. Karena ada orang yang nggak ngerti apa-apa tentang kepemimpinan, mereka nggak nyambung ketika ikut pelatihan tersebut. Nah, jadi ini adalah beberapa hal yang bisa kita perhatikan supaya kita mengerti proses yang diselenggarakan, ya. Nah, Bapak Ibu, pembinaan warga gereja jika kita lakukan secara baik, maka akan membangkitkan potensi-potensi di dalam gereja kita, memperlengkapi karunia-karunia yang bekerja di dalam gereja kita. Ingat, tidak semua hal bisa dilakukan oleh gembala. Atau kalaupun gembala bisa melakukan semuanya, tetapi kalau terlalu banyak hal dilakukan oleh gembala, kita bisa kecapean dan hasilnya tidak maksimal. Akan sangat menolong dan menjadi berkat jika jemaat-jemaat kita sesuai dengan karunia-karunia kita berdayakan, kita latih, dan kita beri kesempatan untuk melayani di dalam pembinaan warga gereja. Jadi pemimpin sel, jadi konselor, jadi pengajar pemuridan, jadi pembicara di dalam pelatihan-pelatihan khusus, dan sebagainya. Ya, kalau itu berjalan, jemaat merasa sangat diberkati, gereja kita menjadi gereja yang sehat, gereja yang bertumbuh, dan gereja yang berdampak. Oke, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur untuk pelajaran pembinaan warga gereja ini. Bagaimana kami memaksimalkan jemaat di dalam karunia dan potensi mereka untuk melayani Tuhan, melayani jemaat, melayani jiwa-jiwa di dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Tuhan, setelah ini kami akan menerapkan ini dalam jemaat kami. Tuhan tolong supaya setiap kami Engkau tuntun dan pimpin, menerapkannya di dalam gereja kami, dan membawa jemaat, para pelayan
bertumbuh dan maksimal di dalam Tuhan. Berkati kami semua dalam diklat ini Tuhan, supaya terus kami dilengkapi di dalam pekerjaan-Mu yang mulia. Terpuji nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.